Jadi sastra gending digambarkan sebagai loro-loro nenga tunggal, dwi tunggal yang tidak bisa dipisahkan. Seperti gending, gamelan, notasi itu menjadi lebih semua, lebih meriah, lebih bahasa Jawanya lebih ngengkreng kalau ada cakepannya, ada syairnya. Selamat berjumpa dalam Kawruh dan Pitutur Jawa. Kali ini dalam episode pertama kita akan berbicara mengenal sekilas tentang Sultan Agung dan Sastra Gending. Seperti yang lama kita kenal bahwa salah satu serat masa lalu Sastra Gending karangan Sultan Agung, Raja Mataram yang keempat, yang bertahta tahun 1613 sampai tahun 1645 Masehi. Serat Sastra Gending terdiri atas 5 pupuh: Sinom, Asmarandono, Dandang Gula, Pangkur, dan Durma. Keseluruhan podo atau bait hanya 72, ditambah 1 bait kolofon yang dibuat oleh penyalin dengan sengkalan tahun 1814 tahun J. Kalau dikonversikan itu 9 Rajab tahun 1302 Hijriah atau 24 April 1885 Masehi. Naskah yang saya dapatkan itu disalin tahun itu, tetapi ini juga sudah merupakan salinan dari tahun 1885, juga disalin tahun 1924, persisnya tanggal 15 Februari. Jadi merupakan naskah cukup kuno dan masih aksara Jawa tulisan tangan atau carik. Nah, Sastra Gending itu pada awalnya saya mendengar nama Sastra Gending, oh itu tentang pelajaran sastra dan pelajaran notasi gamelan. Ternyata tidak. Sastra Gending adalah satu kitab atau serat atau karangan yang berupa tuntunan filsafat hidup horizontal dengan sesamanya, tapi juga hidup vertikal, bagaimana masing-masing eksistensinya manusia sebagai manusia dan Tuhan sebagai Tuhan. Jadi Sastra Gending digambarkan sebagai loro-loro nenga tunggal, dwi tunggal yang tidak bisa dipisahkan. Seperti gending, gamelan, notasi itu menjadi lebih semua, lebih meriah, lebih bahasa Jawanya lebih ngengkreng kalau ada cakepannya, ada syairnya. Nah, syair-syair itu biasanya berupa tembang-tembang mocopat yang sudah digubah sedemikian, dibuat gending. Maka ada sinom palaran, ada sinom mocopat, ada Asmarandono ketopraan, ada Asmarandono yang berupa gending, dan ini digambarkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Lalu siapa penulis sebenarnya? Kalau umum memang pelajaran di SD dulu Sastra Gending karangan Sultan Agung. Tapi ada satu ungkapan
di pupuh pertama Sinom bait ketiga itu tertulis kadereng amengeti, kadereng amengeti wirayat dalem Sang Prabu derapon kasawaban supaya kesawat, untuk memperingati, untuk mengingat, dalam bahasa sekarang dicatat doktrin-doktrin ajaran filsafat sastra gending, doktrinnya ajarannya dari Sultan Agung, tetapi yang mengarang ini kadereng amengeti. Jadi dari pupuh pertama bait 1 sampai 5 itu kira-kira hanya menyebut itu semua. Derapon kasawaban saliring reh biyotodi, semua ajaran yang baik supaya kena sawab. Supaya sawab itu apa ya? Supaya kena pengaruh, kena berkat, mendapat berkat dari ajaran Sultan Agung itu. Sebagai maka di sini dikatakan winursito baku babaring wasito. Jadi penjabaran ajaran sastra gending dalam serat sastra gending itu diterangkan oleh si perakit, si penyusun, si pengarang ini dalam bentuk tembang mocopat, jumlahnya 72 bait. Lalu siapakah Sultan Agung itu? Sultan Agung Raja Mataram keempat tahun 1613 sampai dengan tahun 1645, yang dilahirkan 1593 Masehi. Jadi memerintahnya di akhir abad ke-16 menginjak abad ke-17. Dan yang kita tahu dari sejarah, Sultan Agung itu menyerang Batavia sampai 2 kali. Jarak Jakarta Jogja itu kira-kira 500 kilo dan harus ditempuh dengan jalan kaki, naik kuda, ada yang kereta, ada yang gerobak dorong untuk membawa senjata itu, dan sampai di sana nanti harus berperang. Logistik peperangan itu dalam salah satu babat Tanah Jawa saya membaca bahwa yang menyediakan logistik tentara itu ternyata daerah-daerah kekuasaan Sultan Agung. Para lurah, penewu, demang sepanjang jalan itulah yang harus menyediakan. Maka bisa dibayangkan kelelahan prajurit itu, sehingga 2 misi penyerangan ke Batavia itu ternyata gagal. Tapi itu menjadi satu satu juga titik di mana keberanian Mataram untuk mencoba mengusir penjajah itu. Dan yang hebat lagi, Sultan Agung menciptakan tahun Jawa. Luar biasa, dimulainya tahun 1555 Jawa, 1555, yang saat itu adalah tahun 1633 Masehi dengan putaran matahari, Jawa dengan putaran bulan. Dimulai tidak tahun 1 Jawa itu, tetapi tahun Saka saat itu. Selisihnya dengan tahun Masehi waktu itu 1633 dikurangi 1555, 78 tahun. Kalau sekarang tahun Jawa itu 1954, 2021 Masehi, selisihnya 67. Dihitung secara matematis, dalam kurun waktu 388 tahun, selisihnya berkurang 11 tahun. Berarti rata-rata setiap 35 tahun, selisihnya akan berkurang 1. Ini perhitungan yang luar biasa.
Saya memikirkan Menristeknya siapa ya waktu Menteri Riset dan Teknologi bisa menghitung semacam itu luar biasa menurut saya. Sehingga akan terjadi tahun Jawa itu sama dengan tahun Masehi. Saya mencoba menghitung tapi kasar. Maaf kalau tidak tepat, mohon nanti yang memang lebih tahu tentang komputer menghitung coba dengan Excel. Itu kira-kira tahun 4050, 4060 itu akan terjadi tahun Jawa sama dengan tahun Masehi. Akan terjadi apa? Walau alam. Ini sedikit tentang Sultan Agung. Nah, kemudian untuk sedikit mengenal kapan naskah ini ditulis, ini dalam pupuh terakhir Durma bait ke-20 itu ada angka tahunnya. Ada angka tahunnya. Jadi ada angka tahunnya. Di sini mengatakan dengan sengkalan. Suci ning loto pangesti ning mring yang pangesti mring yang widi. Itu 1814. Coba sedikit akan saya hidungkan sambil kita belajar mengenal Mojopad Durma yang agak jarang-jarang kita dengar. Tratani reng mangkya ponang serat Cinoda purnaning kang pakarti heng hari Jumuah paing tanggal ping 9 Recep Jesang kaleng warsi suci ning nata pangesti mring yang widi. Itu yang menunjukkan angka tahun 1814. Nah, para rekan sahabat, inilah sekilas serat sastra gending. Mari kita kadang-kadang memberanikan diri membuka naskah-naskah lama. Bisa untuk selingan girong, supaya kita tidak selalu hanya cakepannya itu saja. Jil bagus saja, tidak. Saya selalu mendengarkan kalau sinom mesti hanya kok cakepannya sama itu. Nulodolaku utama itu juga baik saja. Tapi untuk menambah kosakata, kosa lagu, kosa Mojopad, dan itu akan semakin mengenal. Semoga dengan ini kita semakin bisa mengenal, karena karya leluhur kita luar biasa. Salah satunya tokoh Sultan Agung di abad ke-16 dengan segala kejayaannya, tapi juga dengan segala kelemahannya. Kelemahannya mana? Salah satunya kelemahan atau juga disebut keberaniannya menyerang Batavia dan memang belum mampu untuk memandingi Batavia. Terima kasih rekan-rekan Jawa Baru Channel. Sampai berjumpa lagi untuk episode berikutnya. Matur nuwun.